Saya mengambil kerusakan lahan mengenai penebangan pohon di kebun rumbia daerah Muna. Ketika pohon ditebang sembarangan, maka kita sebagai makhluk hidup yang akan merasakan dampaknya, karena pohon merupakan penyimpanan karbon dan konservasi tanah hingga regulasi siklus air yang dapat menyokong sistem makanan alam dan manusia, serta menyediakan rumah bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kita, melalui bahan bangunan. Akibat dari penebangan pohon ini akan merusak lahan, kehilangan pasokan oksigen, bahkan tanah menjadi tidak subur. Seperti pada gambar, pohon ditebang terus-menerus, maka lahan akan menjadi gundul dan mengakibatkan erosi, yang merupakan hilangnya atau terkikisnya tanah dari suatu tempat yang diangkut oleh air atau angin ke tempat lain. Dampak erosi sendiri pada penebangan pohon akan kehilangan lapisan tanah yang subur, kemerosotan produktivitas tanah, kerusakan bangunan konservasi. Namun, di luar tempat kejadian erosi akan menimbulkan tertimbunnya lahan pertanian, kehilangan dan memburuknya kualitas air, kerusakan ekosistem perairan. Maka dari itu, dilakukan konservasi tanah guna mencegah kerusakan tanah akibat erosi maupun karena penggunaan tanah berlebihan, sehingga tanah berubah secara kimiawi dan biologi. Tujuan dari konservasi tanah adalah untuk menjamin dan melindungi sumber daya tanah, memperbaiki tanah yang rusak atau biasa disebut rehabilitasi, dan meningkatkan produktivitas tanah. Karena dilakukan penebangan pohon, perlu dilakukannya reboisasi. Reboisasi atau penghutanan kembali suatu kawasan hutan atau yang dulunya hutan tetapi kemudian gundul, maka bisa dihutankan kembali. Dan yang kedua adalah penghijauan. Penghijauan adalah penanaman pada lahan kritis ataupun lahan miring supaya tidak terjadi erosi. Dampak dari kerusakan lahan tersebut tentu saja akan menghilangkan kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, panas terik matahari, dan akan mengakibatkan global warming. Punahnya keanekaragaman hayati. Di kebun rumbia contohnya, air perlahan surut karena adanya penebangan pohon, dan masyarakat Muna kekeringan air akibat ulah manusia. Bahkan petani bercocok tanam dengan suhu terik matahari yang begitu panas akibat penebangan pohon di mana-mana, sehingga tanah menjadi gersang dan tidak subur. Karena manusia memperlakukan pohon sebagai sesuatu yang dapat dibuang atau sebagai sesuatu yang harus dipanen untuk keuntungan ekonomi atau sebagai ketidaknyamanan dalam hal pembangunan manusia. Upaya penanggulangan kerusakan tanah ada 3 metode, yaitu metode mekanik, metode vegetatif, dan metode kimia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan upaya mencegah kerusakan lahan dengan metode vegetatif. Metode vegetatif menggunakan tanaman dan sisa-sisanya untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan dan erosi. Metode vegetatif mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, melindungi tanah terhadap daya perusak butir hujan. Yang kedua, melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di permukaan tanah. Dan yang ketiga, memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahan air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Dari kerusakan lahan tersebut, metode vegetatif dapat menggunakan tanaman penutup tanah seperti di gambar, dan
menggunakan sistem pertanian hutan atau biasa disebut agroforestry yang mengintegrasikan tanaman pohon dengan tanaman rendah serta mengintegrasikan secara spasial dan atau tanaman pohon-pohonan di dalam sistem produksi tanaman rendah pada bidang tanah yang sama. Bentuk-bentuk agroforestry ada beberapa macam. Yang pertama, kebun, perladangan, tumpang sari, rumput hutan, dan pertanaman lorong. Jenis tanaman penutup tanah ada berbagai macam, seperti tanaman penutup tanah sedang, yaitu perdu, tanaman penutup tanah rendah, seperti rumput, ataupun tanaman menjalar, yaitu Chalopogorium. Dan seperti di gambar adalah tanaman penutup tanah tinggi, yaitu pohon-pohon atau merambat ke pohon.